Jawab ayo cepet. Kan ini ada program-program yang dijalankan pemerintah. Kenapa nggak mengurangi, contohnya misalnya makan bergizi gratis? Kenapa nggak dievaluasi itu supaya harga yang non subsidi ya tetap normal? Gue sepakat gitu loh, MBG ada evaluasi. Ya tapi Mbok ini baru 1 tahun gitu loh. Makanya masyarakat mana yang nggak setuju sama MBG gitu? 1, gratis bro. Gratis dari mana? Setiap hari dikasih makan kan Nggak gratis itu uang pajak ya. Enggak gratis, Mas. Pajak itu. Astagfirullahaladzim. Kan, maksudnya ini kan ya tetap dari pajak kan untuk rakyat juga kan, demokrasi kan dari rakyat Ya, oleh rakyat untuk rakyat kan, bener dong. Ya, Nah bener. pajaknya itu kita kasih ke masyarakat yang memang membutuhkan. Kenapa yang disasar selalu rakyat? Kenapa pemerintah nggak bercermin gaji mereka tuh pejabat-pejabat udah tinggi ya? Kenapa nggak ngurangin dari atas? Kenapa kami rakyat yang harus terbebani dengan stabilitas fiskal tersebut? Harusnya mungkin pemerintah bisa nggak berpikir kalau oke, misalnya apa naik, tapi kalian bisa nggak sih menyediakan lapangan pekerjaan yang katanya tinggal 18 juta itu dari 19 juta yang dijanjikan? Ya. Karena 1 jutanya udah diambil MBG. Gimana? Jawab ayo cepet. Baru gua mau pikir nanti. Lo sabar. Kenapa? Ya untuk menjaga stabilitas. Oke. Gitu. Memang resiko pemerintah adalah ketika menaikkan itu tadi Mas Luk. Resikonya ya pasti dikritik oleh masyarakat. Biasa ya? Itu biasa. Gas LPG naik, BBM juga naik. Pemerintah KNTL. Buset. Kental sekali. Kental sekali. Tidak berpihakannya kepada masyarakat. Nggak cair ya. Luar. Gua pikir apaan? Ya ampun. Emang nih, Des. Emang KNTL sekali. Betul, Ya. itu kayak nggak dipikirin Kental, ya. kental sekali tidak berpihak kepada masyarakat. Nggak cair ya. Iya. Jadi itu yang akan kita bahas di podcast Pol-Polan hari ini. Nah, kebetulan narasumber kita 2 aktivis yang pro sama pemerintahan. Des. Oh, emang aktivis pada akhirnya seperti itu. Nah, Mas Luki, ada Mas Andi. Apa kabar, Mas? Baik. Baik, Mas Eko. Alhamdulillah ya. Baik loh orang pro pemerintah. Oh iya. Hidup aman terus ya. Iya. Aman lah. Mas, satu concernnya tadi Desi. Ya tadi semua harga naik. Terbaru gas LPG yang non subsidi. Meskipun non subsidi dan berimbas ke kalangan menengah atas lah gitu. Pada akhirnya nanti akan menyeret harga-harga naik gitu. Semua naik, kebutuhan sembako bahkan mungkin akan naik gitu karena pelaku usaha akan bilang harga ini ya menyesuaikan kondisi. Semua akan naik. Nah, pemerintah tuh ngelakuin apa aja sih dari kacamata Mas Luki dan Mas Andi? Kok kayak peduli nggak sih sama warganya nih? Kita tuh di bawah tuh ya udah susah-susah banget, gimana boro-boro mau nabung, semua dinaikin gitu ya. Gimana kita berpikir soal pendidikan anak, soal kesejahteraan diri sendiri pun keluarga, itu gimana? Emang kita Gini. mau pemerintah? Bukan. Kita harus menghargai apa yang sudah dilakukan pemerintah. Ya. Pemerintah itu kan bukan diam aja. Iya bisa. Ya kan bukan diam Iya, iya, aja, bukannya Ya, setuju. gelom enggak juga, tapi harus dilihat big picture-nya. Ya harus kita pahami big picture-nya. Apa yang membuat itu naik? Kita akar masalah adalah kondisi geopolitik. Di mana dari mulai Selat Hormuz di blokade, terus kemudian dampaknya kemana-mana termasuk ya ikutan pasti energi ya, BBM, gas dan sebagainya, itu kan satu rangkaian lah kira-kira gitu. Tapi kan pemerintah melakukan ini kan apa? Untuk non subsidi. Yang subsidi tetap dijaga gitu ya. Ya nggak tahu kalau terus kemudian nanti Bocor. belakangan dinaikin Naik juga nih. Ya, itu kan artinya yang disasar adalah yang kaum the haves nih, kaum berpunya. Yang dilakukan pemerintah adalah menaikkan bahan bakar minyak, BBM, energi yang non subsidi, baik itu di sisi bensin gitu ya, harga bensin yang naik, yang Pertamax turbo gitu udah kira-kira gitu, yang dieselnya juga yang tinggi. Ya biarin aja yang punya mobil-mobil SUV mewah itu kayak Ford sama
Pak Jetit ya gitu. Ya X5 juga ya itu kan X5 termasuk mewah gak sih Bang? X5 itu apa? BMW ya? Iya. BMW. Mewah lah. Mewah ya. Mewah lah. Siap. Jadi kalau mereka pun bisa beli mobil segitu mahal, udah pasti nggak mikirin lagi bensin. Nggak ada tuh ke pom bensin, Mas, isi 50.000 aja, nggak ada. Penuh sampai penuh. Oke. Tapi mahal Pak, saya bayar, kan begitu. Pertanyaannya bocor nggak? Kalau soal bocor kan itu. Ya itu kan harus dia dipikirin Ya dari awal ya. benar. Nah mungkin memang nggak tahu dah kalau sekarang pengawasannya gimana. Tapi kayak kemarin saya baru dapat data juga nih. Sebentar saya lihat dulu bahwa kebocoran itu sudah ada gitu loh. Artinya dari sebelum harga LPG naik pun sudah bocor memang. Nih ya. Satu cerminan pemerintah. HP-nya aja mahal. Aduh, 16 juta. Bisa moto bulan ini. Bisa moto bulan Nah, nih. HP kita kan biasa tuh. Iya emang enak ya kalau dukung Harusnya orang pemerintah. kecil bisa juga ke foto dong. Iya, Orang kecil harusnya. bisa. Pokoknya kalau Cuma kok kayak gelap jadi kameranya nggak Kalau bisa orang ngelihat. pemerintah mah kaya. Ya Kaya lah itu mah. iya lah apa bayar. Ini Ayo ya. Direktorat Tindak Pidana Tertentu di Tipiter Bareskrim Polri itu Iya. membongkar penyalahgunaan bahan bakar minyak dan gas LPG bersubsidi di sejumlah wilayah Indonesia. Artinya memang ada itu, tapi kan pemerintah melakukan ini dalam kurun waktu 13 hari aja kerugian negara udah 243 miliar. Itu sebelum naik. Sebelum naik. Gimana pas sudah naik? Nah, Makin rugi. harusnya dilanjutkan lagi. Iya. Harusnya dilanjutkan. Iya. Ini nih ini dalam 13 hari ini termasuk kenaikan yang BBM kemarin sih sebetulnya. Karena ini rilisnya baru lah gitu kira-kira gitu ya. Polisi itu memproses 223 laporan dengan total sebanyak 330 orang. Barang bukti yang berhasil diamankan itu ada 403.158 liter solar. Oke. Hampir 500 ya, mendekati 500.000 liter. Ada juga pertalite yang diselewengkan itu 58.656 liter. Tabung gas LPG itu ada 13.346 tabung gas LPG. Dan termasuk juga ada ini barang buktinya ya, 161 unit kendaraan roda 4 dan roda 6. Nah, artinya apa? Pemerintah juga melakukan penyisiran ini gitu ya. Ya. Ya kita apresiasi juga lah ya. Tapi kan sebetulnya yang harus dilakukan adalah mengawasi dan menekan kebocoran. Kebocorannya di mana dan siapa aja? Ya itu kan tergantung balik lagi pengawasannya. Kalau pengawasannya lemah, ya saya nyerah. Udah nyerah aja. Kalau kita dari sisi pemerintah harusnya mereka Mas Eko, Mbak Desi harus kontrol ya. Kenapa saya? Orang saya ngegaji pemerintah, masa saya mau kontrol? Inilah bisa-bisa pemerintah sekarang nih. Bayar pajak. Lempar terus. Masa saya yang Barang pendidikan itu, gitu? iya. Nah justru itu Ikut harus ngontrol. Ikut kontrol dong. Kalau ada penyelewengan, ya dilaporkan. Diawasi, Gimana bisa lihat nih? Lawangan kan di belakang, nggak mungkin di depan. Kalau pas lewat, Mas Luk, iya. tadi Mas Luk dari sisi apa ya, sebagai warga ya, sebagai orang, anggaplah kita harus menghargai pemerintah. Kalau saya gini Mas Eko, Mbak Desi, Ini pemerintah beneran ini. enggak, Menjiwa ya banget. mungkin agak sedikit teoritis lah. Kenaikan harga LPG kalau saya lihat itu bukan sekedar soal pasar ya, tapi ngeliat juga dari sisi interaksi negara, market, pasar, dan kepentingan politik. Ingat, Ya. kalau jadi dalam perspektif ekonomi politik, jadi negara tidak hanya menjaga kesejahteraan, Ya. tapi tetap menjaga stabilitas fiskal. Oke. Itu dia. Ya. Saya mau bilang itu tadi, cuman Ya. Belum nyampe. Ke situ. Dengerin dulu nih. Artinya kalau bicara fiskal, kita kan tahu kan fiskal kan pengeluaran dan pemasukan. Ya. Nah, artinya kalau bicara soal kebijakan fiskal, ini bagaimana cara pemerintah mengatur pemasukan dan pengeluaran gitu kan.
Intinya apa? Untuk menjaga stabilitas ekonomi. Kenapa barang-barang yang subsidi non subsidi itu non subsidi itu naik? Kan untuk menjaga stabilitas ekonomi. Tuh. Kan teori yang jelas tuh. Jadi sederhananya itu pemerintah memberikan subsidi LPG kebijakan fiskal itu untuk menjaga stabilitas ekonomi. Itu intinya buat kepentingan negara, Udah kepentingan negara lah, keluarga semua. juga pada akhirnya. Iya, jadi menaikkan untuk menjaga stabilitas ekonomi gitu. Kenapa yang disasar selalu rakyat? Kenapa pemerintah nggak bercermin gaji mereka tuh pejabat-pejabat udah tinggi ya? Betul. Kenapa nggak ngurangin dari atas? Kenapa kami rakyat yang harus terbebani dengan stabilitas fiskal tersebut? Kenapa nggak? Oh ya, kita lagi susah nih sama-sama. Ya udah, pejabatnya itu kan banyak tuh tunjangan rumah, telekomunikasi, apapun yang tidak diselaraskan dengan kondisi kita sekarang. Misalnya. Prabowo berhenti jalan-jalan ke luar negeri. Itu bukan jalan-jalan. Itu apa namanya? Membina hubungan Merayakan ulang baik. tahun. Membina hubungan baik. Lah, hubungan baik dengan Rusia Iya. soal minyak. Bagaimana Rusia mau men-share minyaknya ke kita. Ya. Dikala kita sedang menghadapi krisis Selat Hormuz dan sebagainya. Kita nyari sumber lain. Ya, memang kelihatannya main dua kaki. Ke Amerika iya, ke Rusia iya. Iya. Tapi kan hubungan kita menjaga hubungan baik. Oh gitu. Prancis Sebagai- ngapain Prancis? Ke Prancis Iya, sama mana bisa. ngomongin soal energi juga ke Macron. Apa namanya? Ke Jepang juga. G2G, government to government. Bagaimana soal energi ini? Nah, Menlu aja nggak cukup. Nggak satu rombongan pesawat yang pakai aftur sebegitu Betul. banyak. Beda. Kalau bicara kepala negara sama Menlu tuh beda. Kekuatan presiden tuh lebih punya hak prerogatif lah. Artinya punya kekuatan politik di mata internasional. Artinya keputusan langsung kalau mau presiden kan. Kalau mau Menlu kan dia lapor dulu ke presiden. Nah ini kayak yang pakai saya calo bilang, ya, kayak pakai calo. kayak pakai Jadi, calo gitu loh. Ini presiden langsung gitu loh. Artinya Kalau langsung nih pembeli sama G2G langsung. G2G langsung gitu. Kepala negara. Enggak kan? kepala Kan negara. Menlu representasi negara juga. Berarti apakah presiden itu tidak percaya sama Menlunya? Bisa jadi. Bisa jadi. Gimana sih Kan ada berbagai kemungkinan. Oh iya, Kemungkinan. iya. Ada berbagai kemungkinan, Iya. bukan soal tidak percaya, tapi ya itu tadi kata Bang Andi, ya ngambil peran aja dulu. Oke. Betul. Kan nanti untuk urusan yang lain mungkin bisa oleh Menlu, tapi ini urusan genting nih untuk Genting, urusan betul. energi. Iya. Nah, nanti kehabisan bahan bakar di Indonesia nanti teriak-teriak perminta lagi yang salah. Iya, salahin gitu. Oke. Nggak pedulilah sama rakyatnya. Nah, kalau tadi soal kebijakan, kenapa nggak pejabatnya yang dipangkas dulu? Kenapa harus langsung ke? Ada aturannya itu. Ya, Nah, oke. artinya gaji mereka kan sudah diatur. Ya. Gaji ASN, gaji pejabat-pejabat itu sudah diatur. Mm-mm. Kecuali memang aturannya diubah. Ya. Dan itu butuh persetujuan DPR lah, apalah segala Nah. macam. Itu kan ada hierarkinya lah peraturan. gimana Jadi, Nah, emang kalau naikin BBM nggak butuh persetujuan DPR? Ya butuh. butuh juga. Butuh. Nah, Pasti dong butuh. Nah, kenapa? kenapa yang ini direstuin yang Iya, nggak atau kenapa enggak? kayak gampang banget ke Yang mana nih? warga? Yang apa mana? warga? Yang non subsidi. Iya, kenapa Iya. lebih mudah menyetujui untuk menaikkan harga Non-subsidi. energi Iya. dibandingkan Non-subsidi. untuk Iya, non subsidi kan. Kita Iya. bicara Non non subsidi subsidi nggak kan. apa-apa. Nggak apa-apa. Kan Lu- non-subsidi. Lu tadi pertanyaan Mas Eko kan jelas tuh. Kenapa nggak yang menengah, yang punya gaji gede dulu yang dipangkasin? Lah itu salah satunya kan non subsidi itu kan untuk masyarakat menengah ke atas. apa itu nanti nggak berpindah konsumsi dari yang memang masyarakat nggak mau rugi lah, Iya, tetap nggak mau betul. rugi. Nanti Cari mereka kalau pasti ada pilihan, mereka cari. Yang tadinya putar mereka nih, pakai iya. 12 kilo tiba-tiba mahal banget nih, lumayan nih hemat 50.000, iya kan? Misalnya saya orang kaya nih, Orang warga kaya kaya kagak nih. mikir gocap. Enggak, misalnya warga kaya nih. Suruh mbaknya aja, Mbak. Pergi ke sana. Pakai KTP Mbak. Iya, pakai KTP Mbak, beli gas LPG 3 kilo. Iya. Kan bisa, artinya banyak hal untuk bersiasat. Nah, jadi kami juga nih yang harus ngawasin. Iya dong. Lah, Gaji. Pajak saya tiap tahun dipotong 200.000 lebih. Kan kalau Gaji saya. tetangganya dilihat masa diem aja kagak ditegur. Kok mbaknya yang beli?
Kenapa bukan tuannya? Wah ini nggak adil dong, nggak bisa. Laporlah polisi. Mesti. Oh, gitu. Nah itu dong. Ya polisi mana tahu kalau nggak ada yang itu kan gitu. Artinya juga pengawasan dari masyarakat juga terlibat juga. Ada LSM, ada masyarakat langsung gitu. Kalau soal potong gaji waktu COVID, pejabat-pejabat juga dipotong. Karena krisis dan sebagainya kan, itu sampai merembet ke ekonomi, ya dipotong juga gajinya. Saya juga loh. Saya juga loh. Berarti pejabat. Ya artinya gini, Mas Luk, kalau bicara kenaikan non subsidi itu jelas. Artinya kalau bicara ekonomi politik itu jelas, itu untuk stabilitas. Karena gini, misalnya nih ya, kalau kita tekanan fiskal APBN kita tinggi, ya artinya subsidi membebani APBN, benar nggak? Ya kan? Nah, harga energi global tidak stabil yang sekarang kan kondisi perang. Langsung ketiga, pemerintah mendorong reformasi energi. Nah, artinya apa? Untuk kenaikan non subsidi atau subsidi itu sudah biasa Mas Iko. Nah, jadi tinggal bagaimana, ini tergantung pemerintah nih. Dia kan lihat kondisi. Oh, ini naikin dulu nih yang non subsidi. Karena apa? Bicara fiskal. Baru APBN kita nanti dinaikin. APBN kita kan lagi defisit. Ya kan, nggak surplus, makanya coba dinaikin gitu loh. Nah, apa? Ya untuk menjaga stabilitas. Gitu. Memang resiko pemerintah adalah ketika menaikkan itu tadi Mas Luk. Resikonya ya pasti dikritik oleh masyarakat. Biasa ya? Itu biasa. Nah, biasa itu. Kenapa nggak ngaruh? Udah mulai terbiasa nih pemerintah yang dikritik. Enak ya. Enak ya. Mungkin Bakom bisa dengar kita. Kenapa nggak gini pikirnya? Kan ini ada program-program yang dijalankan pemerintah. Kenapa nggak mengurangi, contohnya misalnya makan bergizi gratis. Kenapa nggak dievaluasi itu supaya harga yang non subsidi ya tetap normal, nggak perlu membebani rakyat. Kalau gini kan meskipun menengah ke atas dia akan tetap terbebani. Kenapa nggak mengevaluasi program yang sudah berjalan, yang kira-kira belum optimal? Bagi kami warga ngelihatnya MBG itu tidak optimal karena mayoritas dimiliki oleh NIT gitu kan. Nah, UMKM yang ada di kota-kota kabupaten tidak terserap gitu, faktanya gitu, karena jatuhnya ke mereka yayasan gitu. Kalau warga balik lagi punya akses yang dibuka, rasanya warga juga pengen tuh terlibat jadi dapurnya itu MBG itu, SPPG itu gitu loh. Kenapa nggak kesana gitu mikirnya? Kenapa nggak? Oh ya udah nih MBG kayaknya kurang optimal dilakukan sekarang ini. Mas Eko nih, Mbak Desi nih, sebagai mengkritik pemerintah, MBG itu baru 1 tahun Mas. Ukurannya apa 1 tahun udah bisa dibilang nggak bagus? Ini dia pemerintah. Coba itu. Bisa-bisanya dia ngomong begini. Ukurannya apa dibilang nggak bagus? Pertama, kemarin ada laporan dari KPK kalau misalnya MBG itu punya potensi korupsi yang besar. Kenapa? Karena tidak ada transparansi dan akuntabilitas di situ. Pemerintah nggak ngebuka-bukaan nih gimana caranya mereka bisa bagaimana caranya mereka bisa meng-hire SPPG. Ya kan? Makanya kenapa banyak SPPG itu yang lebih condong dekat ke orang-orang politik atau misalnya balas budi Prabowo di 2024 lalu. Diduga. Nah, tapi kan diduga. Enggak apa-apa, Mas. Tapi salah. Misalnya nih, pemerintah menang, Prabowo menang. Terus dia memberdayakan konstituennya. Kan masyarakat juga. Salah. Kalau masyarakatnya anggota DPR. Ya sama. Ya dong. Masyarakatnya yang udah kaya dibikin tambah kaya lagi. Orang kan harusnya yang dari bawah nih. Kalau kita lihat kebakaran, ada biasanya dapur bersama. Itu kan masyarakatnya langsung yang melola gitu kan, bersama dengan BNPB atau BPBD. Nah, itu tapi kalau misalnya yang dia lihat dari MBG sendiri, itu yang mengelola itu ya orang-orang yang. Dan ketika misal dikritik soal transparansi dan akuntabilitas, BGN kabur. Maksudnya nggak mau yang ini. Disalahin SPPG-nya. Coba deh tanya hati nurani bapak-bapak. Itu daerah mana? Coba. Daerah mana maksudnya apa? Itu hasil survei mana terkait itu? Yang joget-joget. Yang
juta. Iya, 6 tuh. juta per hari joget-joget. Nah, ya kan? Jadi Masa gini. tunggu viral dulu baru diberhentiin kan nggak bisa. Nggak Nah, jadi setiap gini. saat, nggak setiap case harus viral kan. Itu yang naik di permukaan, belum yang ada di bawah-bawah kayak itu kan kayak gunung es, di bawahnya kita nggak tahu, lebih banyak lagi pasti. Gua minum dulu ah. Gua diserang. Ya, MBG itu kan program ya pemerintah. Ya, Sebenarnya kita memang- ikhlas-ikhlas aja ya kalau Ya. mau dievaluasi. Tapi selama ini 1 tahun berjalan, tapi pemerintah Ya, tidak mau memang- mengevaluasi. Memang harus diakui tidak ada lembaga pengawasnya. Nah, Harusnya kalau bikin program harus ada lembaga pengawas ini yang bela memang siapa sih? Enggak, kadang-kadang emang Tapi- ikut kita dia. Udah di WA lagi. Dari hati ya, dari hati ya. Bang lewat mana pulang? Saya udah jadi takut. Enggak, tapi kan itu bisa sambil berjalan nanti. Artinya ya mungkin KPK sudah mau wanti-wanti gitu mungkin akan segera mengawasi. Iya. Sementara ini mungkin berjalan sambil sampai jalan. kapan? Ini Gini. sisa Prabowo aja tinggal 3,5 tahun lagi. Gini, Tinggal 3,5 tahun lagi. gini Mas Luk, gue sepakat gitu loh, MBG ada evaluasi. Ya tapi Mbok ini baru 1 tahun gitu loh. Makanya masyarakat mana nih nggak setuju sama MBG gitu? 1, gratis bro. Gratis dari mana? Setiap hari dikasih makan kan Nggak gratis itu uang pajak ya. Enggak gratis, Mas. Pajak itu. Astagfirullahaladzim. Kan maksudnya Gimana? ini kan ya tetap dari pajak kan untuk rakyat juga kan, demokrasi kan dari rakyat Iya, oleh oke. rakyat untuk rakyat Rakyat. kan, bener dong. Ya Nah benar. pajaknya itu kita kasih ke masyarakat yang memang membutuhkan. Mm-mm. Nah terlepas dia mau makan atau enggak, ya urusan dia ya Mas Luga. Betul. Iya. Soalnya MBG itu kita kasih ke pasukan Israel. Nah gitu. Kenapa tiba-tiba masukkan Israel? Yang kita baru protes itu. Kalau tidak Oh, ada kayak Israel. IDF itu kita kasih MBG, kita kirimin MBG dari Indonesia. itu. Gitu ya. Baru Itu protes. Tempat sayur kayak atau nasi Netanyahu uduk, juga kita dong. gitu. Itu baru kita protes. Ayo rakyat juga. Efeknya buat sepotong secuprit gitu. Ya nolak lah Israel. Biasa makan daging Ya, banyak. namanya manusia kan ada hilafnya Mas Eko. Hmm. Ada hilaf kan, itu mungkin dia manusia jadi ngantuk. Tiba-tiba salah masukin kan hilaf kan dari malam itu dia kerja. Jadi menurut Mas berdua nggak perlu dievaluasi MBG. ya perlu, tapi Perlu. iya kan baru 1 tahun ya. Ya. Terus New Zealand nggak nunggu 1 tahun buat MBG berjalan dengan baik. Ya. Brazil pun begitu. Ada beberapa case tapi dia kayaknya kurang dari 1 tahun tuh Ya mungkin udah langsung. pemerintah bisa dengar lewat ini, nanti akan ada evaluasi. Iya, makanya nanti. Sebentar, telepon ya. Halo Pak. Pak, evaluasi Pak, tolong. Ya kalau apa bicara evaluasi, sepakat kita ada evaluasi. Setidaknya kasih kesempatan 1 tahun ini pemerintah untuk bekerja gitu Mas Eko. Nah, artinya komunikasi dengan rakyat ini, dengan masyarakat memang harus fasih ya, Mas Lu. Ya, Ya, kita betul. hanya Kuncinya- perantara aja kok. Kita setuju. Kuncinya sekali. kalau di komunikasi. Komunikasi gitu. Mungkin Nggak tidak masalah. tersampaikan seluruhnya ke masyarakat dan Nggak masyarakat masalah. tidak ada missing. Ya udah kalau gitu Ini, Mbak. evaluasinya selama Dikasih- 1 tahun ini apa? Loh, jangan tanya saya. Kok tanya saya? Ini kan udah berjalan 1 tahun tadi katanya kan. Gini. Ini kami tampung, kami sampaikan ke pemerintah. Tampung Oke. sampai Ah. Pilpres 2029. Pak, saya Pak ya. Ya, Pak, enggak. kami kan Enggak, Pak Bakom. artinya kita harus melihatnya secara apa namanya? Objektif lah ya. Fair lah kira-kira gitu. Iya. Kalau memang harus dikritik, ya dikritik. Bagian mana yang dikritik itu nanti kan pasti ada perbaikan. Kayak misalnya dulu semuanya dikasih, belakangan kemarin saya baca di berita, oke nggak semuanya dikasih, tapi hanya yang tertentu yang membutuhkan, terutama yang stunting, yang ada potensi stunting, ada kemudian kalangan ekonomi yang agak di bawah, itu yang jadi prioritas. Nggak lagi kalau orang Jawa, kalau orang Prancis bilang nggak digebyah-uyah gitu loh. Iya. Orang Prancis bilang nggak digebyah-uyah. Artinya semuanya dibagi gitu, semuanya dibagi tanpa peduli Uyah lo tuh mau. garam Iya, uyah. Garam. Gebyah-uyah gitu. Nah, kalau yang satu pengusaha Kira-kira bisa gitu. punya Banyak satu pengusaha bisa SPPG. punya banyak SPPG gimana? Bisa punya 10 SPPG. Ya berarti rezeki dia. Ini jangan protes. Iya dong. Gua nggak salah, rezeki dia lah.
Berarti rezeki Prabowo yang ngatur ya. Bukan Tuhan. Nah, maksudnya kenapa nggak dipikirkan? Oh ya, ntar dulu deh, lu udah Iya, punya tiga biar lain, merata. iya dicarikan gitu Ini Bang Arko gini-gini bisa catering loh. pengusaha lokal gitu loh. Jadi jangan ya udah 6 karena sanggupannya gitu. Maksudnya jangan ya udah rezekinya dia. Iya benar, tapi ya lebih wise gitu loh pemerintah, tolong. Iya, gimana? Enggak, ini meminta ntar kita ngomongin lagi. Kita ngomongin ya. Oh ya udah diomongin ya. Tolong dititip Tolong itu. dititip ya. Oke, baik. Karena yang tadi Desi bilang potensi bikin warga mangkal tuh banyak banget gitu. Masa dia anggarin kaos kaki, sepatu, alat Motor, semir, motor, sendok atau apa ya? sendok juga mungkin. Buat apa gitu? Buat apa? Buat makan. Sendok buat makan. Sendok buat makan. Kaos kaki buat pakai sepatu. Sepatu. Motor buat aktivitas kan? Ya, aktivitas. Iya, kalau seandainya daerah yang terjal kan pakai motor itu tuh. Iya, masalahnya memang ya harus kita akuin lah ya, artinya motor lah ya, Ya. buat pelosok-pelosok naik gunung, itu motor listrik. Nyolok di mana ya? Supaya ke hutan. Terus coloknya di mana ini? Iya. Listrik mereka aja kadang 6 jam sekali kan. Ya itu mungkin Nah. ya yang harus dievaluasi juga Ya. dan ini juga ya. Dan juga ya nggak tahu juga tuh belinya di mana ya katanya. Iya kan banyak tuh, banyak showroomnya atau pabriknya tuh ya belum jadi malah. Temuan di Cengkareng pun ya kayak baru, kayak nggak ada operasional pembuatan motor. Ya itu yang bikin udahlah kondisi gini warga bertanya-tanya ini gimana Naik anjing sih? aja padahal naik anjing ya. Naik- Dibagiin gampang distribusinya tinggal beranak. Iya, kenapa nggak memanfaatkan hewan Naik ternak anjing, gitu? iya, naik sapi. Kenapa gitu sih? Kenapa sih kalian mikirnya praktis gitu? Lah, Ya sekarang kita ada duit. Kan duitnya harus dimanfaatkan, dimaksimalkan. Ya, Beli tadi motor. nggak ada katanya ini Iya, fiskal fiskal, apa tadi? APBD. Itu nggak ada. Kan kebijakan barusan ada. Pokoknya ada. Pokoknya ada. Wah ini. Kan tadi gue bilang kebijakan fiskal itu adalah kita mengeluarkan sama menerima kan Oke. fiskal kan. Kalau fiskal misalnya kita menerima ya berarti kan dari pajak, PPh kan. Tadi contohnya tadi tuh kita kasih MBG gitu kan. Berikut motor-motornya Ya enggak. berikut motor-motornya. Ya kan Nggak menunjang salah operasional, dong. Iya menunjang nggak operasional. salah. Iya. Nggak- Kalau nggak- bikin program kan ya harus nggak ada yang lengkap. salah lah. Republik Kecuali ini nggak ada yang Salah. Karena SPP gue per hari udah untung 6 juta, masa nggak bisa buat beli operasional dia sendiri? Pakai duit dia dong. Jangan minta negara lagi. Kemarin Pak Purbaya kan ngomong gitu, dia kecolongan. Itu kapan tuh ngomong gitu? Ntar saya kasih tau deh. Ya. Nah balik tadi, Semua- ini kan semua. beririsan juga tadi semua program-program yang dilakukan pemerintah. Nah soal LPG ini gimana pemerintah sama juga menekan apa yang terjadi di masyarakat. Maksudnya ini kan yang terdampak karena non subsidi pemilik restoran, pelaku usaha gitu, warteg mungkin ya yang dia pakai 12 kilo itu. Nah Bus ke Jawa juga nggak mungkin pakai solar kan ya, bus-bus yang bagus gitu. tuh bus Kayak juga. Rosalia Indah. Artinya kan semua naik. Nah, naik keluhannya nanti akan di warga. Gimana coba caranya? Harusnya mungkin pemerintah bisa nggak berpikir kalau oke, misalnya apa-apa naik, tapi kalian bisa nggak sih menyediakan lapangan pekerjaan yang katanya tinggal 18 juta itu dari 19 juta yang MBG dijanjikan. sejuta ya. Karena 1 jutanya udah diambil SPG. MBG. Gimana? Jawab ayo cepat. Baru ngomong firman tuh. Lo sabar. Sabar. Kita harus Ini, tenang. Oh iya tuh. Jangan Mau emosi. 50-50? Nih ya, One of friend? gini. Ini agak sedikit analisis, agak sedikit ada teorinya nih. Kalau kita memakai teori Karl Marx, ini Marxis juga ya. ini dampak dari kelas sosial. Iya. Misalnya, ya, memang ini berdampak banget nih untuk kelas bawah. Pasti sangat berdampak. Kelas bawah itu ya tadi ya. Iya. Jadi naik bahan-bahan gitu kan, bahan pokok semua pada naik, sembako. Tapi di sisi lain dia nggak punya uang nih, ya kan? Terus otomatis daya beli kan berkurang nih Iya. ke perputaran. Nah dia bingung nih, nah itu pasti berdampak. Iya. Nah yang kedua kelas menengah. Ini kelas menengah udah mulai tertekan nih daya belinya.
ya yang tadi mungkin yang non subsidi yang biasa kita beli bensin ya Pertamax masuk kan kalau masuk ke Deslak lah. Dex enggak apa motor listrik masuk. Iya sekarang Dari MBG. Iya SPPG soalnya. Iya SPPG. Kirano nih. ya kan nih apa itu? ya kan artinya Mas Eko di rumah pakai gas yang mana? Yang 12. Yang 12. Iya. Makanya kenapa Berdampak dari kan? tadi saya kesel nih. Berdampak kan pasti Iya. kan. Nah, berdampak. Ya karena itu tadi kan harga non subsidi naik, Mas Eko merasa gila nih, naik. Gaji enggak. Cara Nah, enggak ini. Iya, benar. Iya dong, Faktanya ya. faktanya begitu. Nah, yang ditentukan memang kelas atas. Oke. Kelas atas relatif tidak terlalu berdampak. Kelas atas banyak ya. duit. Banyak duit, ya kan nggak ngaruh bagi dia. Nah artinya tentu ini akan berpotensi memperlebar ketimpangan nih, Iya. ya kan antara kelas bawah, kelas menengah sama kelas atas, tambah jauh nih. Nah kalau bicara saya balik lagi dimensi ekonomi politik, Mas. ini akan terus berlangsung sampai kapanpun mau pemerintahnya dari mulai Bung Karno kemarin Jokowi itu semua begitu. Makanya bagaimana pemerintah itu tadi menekan. Oh, kondisi lagi begini nih, caranya gimana? Oh ya udahlah. Ini kan kalian pada kaya-kaya nih. Ya sudah, naikin yang non subsidi. Yang subsidi enggak kan? Belum. Ya, enggak lah, tapi pasti enggak kan? Belum Kayak naik. misalnya Sampai jam segini belum. belum. Artinya pemerintah masih fair dong. Iya. Iya dong, karena tapi dia Bang Eko jadi korban karena Iya. naik. Gimana? Yang Padahal dia kelas kelas menengah menengah. ini bertahannya gimana? Bertahan hidup. Jarang otomatis masak. kan jadi makin jatuh. Atau turun Harus jarang masak. Gak usah Gaji makan, gak usah artinya sehari 3 kali masak misalnya. Nggak usah, sekali aja. Gak usah makan. Yang sisanya beli ke warteg. Iya benar. Iya. Dengan Ini beli ke tumbangin aja kayak Nepal gak sih kalau pemerintah kayak gini. beli ke warung-warung kecil, warung nasi, warteg gitu ya. Gitu ya. Kan dengan begitu menghidupi mereka yang kecil juga. Ya, benar. Yang kecil juga tidak. Misal- Wah, ada pemasukan nih yang biasanya Iya, ada yang beli, dia ada yang beli. Irit. Beli. Wah, dapat tambahan 1 pelanggan baru karena harus ngirit gas. Kan jadi ekonomi berputar. Yang bodoh siapa sih? Loh, di satu sisi Mas Eko menghemat gas yang mestinya beli gas 12 kilo 1 bulan 1 tabung mungkin bisa jadi 2 bulan 1 tabung Iya. Gak masak. karena nggak masak. Karena nggak masak. Tapi belinya Tapi sushi. belinya sushi ya salah. Salah. Jangan Itu FOMO, salah. jangan FOMO kayak teman saya itu ada apa-apa FOMO. Beli aja di warteg menghidupi orang kecil juga. Ekonomi kecil berputar. Ekonomi kecil berputar, insya Allah negara akan aman. Ya, dan tentram. Iya. Biasa berita orang kecil gini bawa-bawa aja. Semua milik Allah. Semua warteg milik Allah. Semua gas milik Allah. Aduh. Memang harus berstrategi. Ada Gas komponen LPG. harus berstrategi. Itu win-win solution tadi Iya itu. kan. Jadi Nah, sebenarnya percuma juga bernegara ya, orang yang suruh mikir strateginya kita sendiri, yang suruh mikir solusinya kita sendiri. Kan rakyat berdaulat katanya. Buset. Rakyat berdaulat, Iya apa-apa harus Terbiasa mandiri. rakyat berdaulat tahu. dan adil, yang adil dan makmurnya dicoret yang adil dan makmur. Yang penting berdaulat. Yang penting berdaulat, Nanti kedaulatan. ditanya lagi, kedaulatan tangan rakyat. Nah ini sekarang udah berdaulat nih, apa-apa sendiri, apa-apa sendiri. Kalau berdikari. gitu, Adil dan makmur ya. Pemerintah campur tangan. Apa sih kayak gini aja diurusin sama pemerintah? Urusin kami yang kecil-kecil begini aja diatur, gitu diatur. Salah lagi nanti. Iya, salah Kalau lagi digaji pemerintah. kalau Semua negara ini milik Allah. iya, semua. Loh, itu. Iya, iya. Kebijakan juga milik Allah ya. Iya sih. Nanti Allah yang balas lah. Kira-kira gitu. Oke lah kalau gitu berarti dari tadi jawaban-jawaban teman kita yang pro pemerintah kita Teman-teman bisa jadi menilai lah. bisa menilai dan kita bisa berpikir luang apakah kita harusnya bubar atau gimana? Kalau jawabannya seperti ini gitu kan. Indonesia Jadi- akan bertahan sampai Baik. trompet sangkakala berbunyi. Untuk kiamat. Oh, insya Allah. Semua milik Allah ya.
Iya. Kita akan jadi bangsa Tapi yang mohon, besar dan mohon dewasa. tolong disampaikanlah apa suara-suara kami ini Ya. supaya lebih arif lah ketika bikin program evaluasi Kebijakan. kebijakan. Sampai saat ini masih pro rakyat. Kata siapa? Ya kata mereka. Saya kan cuma nyampein. saya cuma ngutip aja. Ya. Ya daripada kita pusing, ya udahlah kita akhiri aja ya. Ya. Kira-kira begitu nanti kita sampaikan ke pemerintah. Mudah-mudahan pemerintah dengar podcast kami. Yang mau pasang iklan juga silakan. Nah, sampai di sini dulu obrolan kami soal macam-macam. Intinya adalah pemerintah itu, ya mudah-mudahan pemerintah MMK lah ya. Makin moncer, makin maju kinerjanya. Gitu. Iya. Makin maju kinerjanya. Oke. Jangan disalahartikan macam-macam karena kami juga ingin bangsa ini maju. Betul. Rakyatnya juga kenyang, Gitu ya. terjamin Tadi kesehatannya, katanya berkedaulatan. berkedaulatan dan berkenyang. Itu kira-kira aja. Sampai jumpa di podcast kami berikutnya dengan narasumber yang kayak gini nih. Oke, sampai jumpa lagi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam.